Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang dengan nikmat itu kita bisa merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya menghirup oksigen, yang bahkan kita tidak dapat hitung betapa mahalnya oksigen yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan dengan oksigen itu kita bisa hidup sehat dan kita bisa menuntut ilmu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah Islam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperjuangkan Islam yang bisa kita nikmati dengan nyaman pada zaman kita sekarang ini. Santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan, dalam kesempatan ini izinkanlah kami memberi sedikit motivasi. Motivasi apa? Yaitu motivasi dalam rangka untuk semangat dalam menuntut ilmu. Kita sekarang hidup dengan nyaman. Maksudnya dengan nyaman seperti apa? Yaitu dengan segala kecanggihan teknologi yang kita miliki. Di rumah kita bisa melihat dunia dengan handphone yang ada di genggaman kita. Kita bisa melihat dunia yang luas ini, yang seakan dengannya dunia terasa menjadi sempit. Di rumah kita tidak kepanasan. Karena apa? Karena terlindungi oleh bangunan, yang bahkan bangunan tersebut terbuat dari beton dan lain sebagainya. Dan tentunya ada peran di balik canggihnya teknologi, baik teknologi komunikasi, teknologi informasi, maupun teknik dalam rangka membangun bangunan tersebut. Semuanya dengan apa? Semuanya yaitu dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuanlah kita bisa hidup dengan nyaman. Dengan ilmu pengetahuanlah kita bisa mengenal Allah, kita bisa dekat dengan Allah. Kita bisa mengetahui apa agama Islam dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan posisi kita pada sekarang ini adalah sebagai thalabul ilm, yaitu orang-orang yang tengah berhadapan atau tengah mencari ilmu pengetahuan. Masa muda kita manfaatkan untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, terlebih ilmu pengetahuan agama. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah ayat yang sering kita dengar, yaitu keutamaan dalam menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu dalam derajat yang lebih tinggi. Tidak heran, kita tahu banyak sekali cendekiawan-cendekiawan muslim, ulama-ulama muslim yang terkenal. Sebut saja dari bidang kedokteran, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina
dikenal di Jazirah Arab, di kawasan Timur Tengah sana, apalagi di kawasan Eropa, di kawasan Barat. Kenapa? Karena ilmu yang beliau miliki. Kemudian sebut saja lagi Al-Khawarizmi yang dengan rumus algoritmanya dikenal, bahkan kita pelajari bersama. Ibnu Rushd, seorang pemikir yang terkenal di dunia. Semuanya karena apa? Semuanya karena ilmu pengetahuan. Dan tokoh-tokoh ini menjadi bukti nyata bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seandainya kita ingin dunia atau akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkannya ilmu, terlebih kepada ilmu agama. Karena ilmu agama sangatlah penting, karena ilmu agama ini menentukan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan ilmu agama kita tahu bagaimana caranya sholat, kita tahu bagaimana caranya berpuasa, membayar zakat, haji dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah yang mestinya kita kerjakan sebagai seorang muslim. Maka dari itu hendaklah kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, karena hitungan menuntut ilmu itu merupakan suatu jihad kita. Jihad melawan apa? Kalau jihad di medan perang adalah melawan musuh. Kalau jihad di dalam menuntut ilmu, kita melawan kebodohan. Man kharaja li talibil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Artinya berada di jalan Allah itu adalah berperang melawan kebodohan hingga dia pulang. Maksudnya pulang ke rumahnya. Nah, ada satu hadis lagi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamithu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ini juga suatu sabda yang sering kita dengar. Sabda Nabi yang mengatakan, barang siapa yang keluar atau menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa mudah jalan menuju surga? Karena dengan ilmu itu dia paham bagaimana caranya, bagaimana kuncinya untuk mendapatkan tiket menuju surganya. Semoga kita senantiasa selalu dan semangat dalam menuntut ilmu, karena yang namanya jihad itu bukanlah hal yang gampang. Wajar jika seandainya kita mengalami futur atau mengalami kebosanan dalam menuntut ilmu, tapi ingatlah bahwasanya janji Allah, bahwasanya sabda Nabi, semuanya adalah fakta dan juga akan benar. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga bagi santriwan santriwati Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.